Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Widya Novianti, saya pendamping sosial PKH dari Kabupaten Garut. Pembuatan video ini saya buat dalam tujuan untuk memenuhi tugas saya dalam pelaksanaan Diklat Stunting tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial bagi para pendamping sosial PKH se-nasional. Jadi video ini tentu akan disaksikan, dimonitor, serta dinilai oleh fasilitator dari Balai Diklat. Nah, pada video ini saya akan mempraktekkan dan mensimulasikan bagaimana cara mencegah stunting kepada anak, di mana salah satu cara untuk mencegah stunting kepada anak adalah dengan pemberian stimulasi kepada anak sejak usia dini, yaitu sejak anak usia 0 sampai 6 tahun. Bahkan, saking pentingnya pemberian stimulasi ini, stimulasi bisa diberikan sejak usia kandungan. Kenapa sangat penting? Karena pemberian stimulasi ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, serta dapat membangun kecerdasan otak kepada anak. Nah, setiap stimulasi yang diberikan ini tentu berbeda-beda setiap waktunya, karena setiap waktu anak akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Stimulasi ini bisa diberikan secara khusus dari 0 sampai 6 bulan, dari 6 bulan sampai 12 bulan, dari 12 bulan sampai 24 bulan, dan dari 24 bulan sampai usia 6 tahun. Nah, setiap tahapan usia tersebut memiliki cara tersendiri dalam memberikan stimulasi kepada anak. Nah, di sini saya akan memberikan simulasi bagaimana cara memberikan stimulasi kepada anak dari usia 0 sampai 6 bulan. Nah, perlu diketahui bahwa anak usia 0 sampai 6 bulan ini masih mengandalkan pemberian ASI atau hanya ASI saja dari ibunya. Dan komunikasi yang bisa disampaikan oleh anak usia 0 sampai 6 bulan itu adalah mereka hanya bisa menangis, ya, tersenyum, mengoceh gitu. Bahkan kalau misalkan udah menjelang usia ke 6 bulan itu bisa tertawa. Nah, tentu itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa adanya stimulasi dari orang tua. Nah, pemberian stimulasi ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Nah, di sini saya ada contoh bayinya, ya. Yang pertama adalah dengan memberikan sentuhan dengan penuh kasih sayang. Misalkan dengan dielus-elus seperti ini, ya, dielus-elus dan ditepuk-tepuk kalau misalkan si anak menjelang tidur, itu biasanya ditepuk-tepuk oleh ibunya, ya. Nah, selain sentuhan, ada juga cara lain, yaitu dengan mengajak ngobrol, ya. Meskipun anak tidak bisa membalas dengan sama, ya, dengan obrolannya lagi, wah itu bakal serem, ya. Jadi anak pasti akan memberikan respon, misalkan dengan tersenyum, ya, atau dengan misalkan kalau kita melucu atau melucunya garing nih, si anak bakal cuman melongok-melongok aja tuh. Nah, itu kan salah satu tanda juga. Ngobrolnya ya sebiasanya saja, kita bercengkrama. Ini anak misalkan sedang terbangun, ya. Halo adek, cantik, ganteng. Mau main? Adek mau ngobrol sama ibu. Adek mau main? Ya, adek mau makan, belum lapar. Pinter gitu, ya. Atau misalkan ya obrolan-obrolan lain lah yang bisa membuat anak itu tersenyum, merasa bahagia gitu, ya. Atau misalkan kalau si anak itu kan kadang suka menangis gitu, ya, itu biasanya tandanya ingin menyusu gitu atau sedang lapar. Nah, itu langsung bisa dikasih air susu oleh ibunya. Nah, pada saat memberikan ASI itu juga bisa diberikan stimulasi, ya, ditatap matanya, disentuh kepalanya, diusap-usap. Nah, itu akan memberikan ketenangan kepada anak. Anak akan merasa lebih nyaman. Begitu, ya. Nah, atau cara lain misalkan
kalau diajak ngobrol tuh bosen gitu, mau pakai cara lain bisa. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan musik gitu ya. Musiknya musik yang menenangkan tentunya. Misalkan lantunan musik sholawat, lantunan musik-musik khusus bayi itu biasanya ada banyak di YouTube juga banyak ya. Atau misalkan kita sendiri yang menyanyi gitu ya dengan sekemampuan kita, dengan sholawat, tapi dengan pembawaan yang lembut, yang pelan-pelan gitu, sehingga tidak membuat anak kaget. Karena biasanya kalau anak kaget itu akan menangis ya, dan menjadi tidak tenang atau tidak nyaman. Begitu. Misalkan diberikan sholawat ya, misalkan ya. Sholatullah salamullah, atau misalkan siapa anak yang pintar, atau misalkan anak ibu. Nah biasanya kan ibu-ibu tuh suka pada pinter ya, tiba-tiba ada inspirasi untuk menciptakan lagu tersendiri untuk anaknya. Misalkan siapa anak yang pintar, siapa anak yang cantik, itulah anak ibu. Misalkan kayak gitu ya. Ini juga baru ngarang gitu ya. Nah, itu salah satunya. Atau satu lagi ya, supaya anak itu merasa lebih rileks. Nah, itu misalkan pada saat anak setiap pagi itu kan lebih baik dijemur ya. Nah, dijemur itu sambil sedikit-sedikit diberikan pijatan yang lembut gitu ya. Sehingga si anak merasa nyaman dan rileks pada tubuhnya gitu. Nah, itu merupakan contoh ya yang bisa disimulasikan kepada anak bagaimana cara menstimulasi dengan benar, dengan baik. Kalaupun misalkan ada kebingungan ya, itu bisa ditanyakan kepada petugas tenaga kesehatan terdekat, misalkan kepada Kadar Posyandu, kepada bidan terdekat ya. Dan pemberian stimulasi ini sangat berperan penting ya, bukan sangat berperan penting, sangat penting dilakukan oleh ibu. Bahkan tidak hanya ibu, ini pun menjadi perhatian penting bagi ayah ataupun keluarga terdekat. Jadi untuk bisa memberikan stimulasi kepada anak itu perannya tidak hanya ibu saja, jadi sangat berperan penting juga bagi orang-orang di sekitarnya, dan itu bisa saling mendukung satu sama lain, bisa memberikan motivasi juga kepada ibunya sehingga si ibu lebih semangat lagi dalam mengasuh anak, bahkan memberikan ASI kepada anak, sehingga melahirkan anak yang sehat, cerdas, dan terhindar dari stunting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya simulasikan bagaimana cara penanganan stimulasi kepada anak sehingga terhindar dari stunting. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah yang lainnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.